Lasem merupakan wilayah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di Lasem cukup banyak orang dari bangsa China yang sukses berdagang. Selain itu, banyak juga dari Lasem lahir tokoh-tokoh ulama karismatik, salah satunya Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sedangkan ibunya bernama Raihana, putri dari Kiai Sidik. Masa kecil berdasarkan buku Kiai Haji Hashim Asari dan Kiai Haji Abdul Hamid Bapak Nukita karangan Abdullah Sodik dan percik-percik keteladanan Kiai Haji Abdul Hamid karangan Hamid Ahmad, disebutkan nama kecil Kiai Haji Abdul Hamid adalah Abdul Muti atau dipanggil Dul. Ia adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Raihana. Mukti kecil bukanlah anak manis yang sehari-harinya diam di rumah, melainkan tumbuh sebagai anak yang lincah, ekstrovert dan nakal. Meskipun begitu, Mukti rajin membantu orang tuanya. Dalam usianya yang masih kecil, ia dididik oleh ibunya dan membiasakan salat 5 waktu berjamaah. Bahkan, saat Mukti ketinggalan salat berjamaah, ia menangis sehingga sang ibu mengulangi salatnya dan berjamaah bersamanya. Mukti juga sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya dan ia merasa senang sekalipun oleh-olehnya sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa masa kecil Mukti bersih dari sifat sombong. Pada saat itu di Lasem memiliki ulama besar yang disegani masyarakat, yakni Kiai Masum, Mbah Masum Kiai Baidowi, dan Kiai Muhammad Sidik. Masa pendidikan pada usia 7 tahun, Mukti dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun itu pula ia sudah hafal Nadam Balagah Jawahir Al-Maknum. Kemudian dalam usia 9 tahun ia sudah mulai menghafalkan kitab gramatika bahasa dan sastra Arab Alfiyah Ibnu Malik yang juga dengan bimbingan langsung dari ayahnya. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudi luhur di kemudian hari. Pada usia 12 atau sekitar tahun-tahun 1926 sampai tahun 1927, ia dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Kholil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa. Di pesantren Kasingan ia mendalami ilmu gramatika bahasa dan sastra Arab seperti ilmu nahwu, sorof, balagah dan arut selama kurang lebih 1,5 tahun. Pada usia 13, ia diperintah ayahnya dan mengabdi kepada kakeknya Kiai Muhammad Sidik, Mbah Sidik di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan, pada saat Mukti berada di rumah kakeknya, Mbah Sidik, tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah SAW bertanya kepada Mbah Sidik, "Siapakah anak ini?" Mbah Sidik menjawab, "Ini cucu saya." Kira-kira 2 tahun kemudian, Rasulullah SAW datang kembali dan berpesan kepada Mbah Sidik supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu, Abdul Hamid berusia 15 tahun, diajak Mbah Sidik menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW mereka bertemu muka dengan Rasulullah SAW dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah SAW, bukan dalam keadaan tidur. Setelah pulang dari ibadah haji di Makkah, Kiai Hamid melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Tremas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu pesantren Tremas diasuh oleh Kiai Dimyati bin Abdullah bin Manan. Mula-mula pada saat di pondok Tremas Kiai Hamid hidup prihatin karena kiriman ayahnya hanya cukup untuk makan nasi tiwul. Celakanya, lokasi warung langganan Hamid jauh dari pondok. Apa boleh buat kaki melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang dan bersepatu persis halnya orang berangkat ke kantor. Sepatunya disemir dengan mengkilap. 5 tahun di sana, ia ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu ia sekurun waktu dengan Kiai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi,
dan Kiai Masduki Lasem. Selain sebagai lurah pondok, Kiai Hamid Muda juga mengajar ilmu fikih, hadits, tafsir dan sebagainya. Sehingga ia pun mulai mendapatkan bisyarah dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya, setidaknya tidak perlu makan nasi tiwul. Adapun perubahan nama Abdul Mukti menjadi Abdul Hamid, dalam hal ini ada dua versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan, begini, orang-orang itu banyak yang memanggilku Haji Hamid atau Kiai Hamid daripada orang-orang keliru, lebih baik aku saja yang ngalah namaku diubah menjadi Hamid. Namun, tidak jelas kapan nama itu berubah, kata Kiai Hamid saat wawancara Kiai Haji Zaki Ubaid. Sedangkan menurut buku karya Abdullah Sodik nama itu berubah ketika ia mondok ke Kasingan Rembang sekitar usia 12-13 tahun. Kiai Hamid menikah di usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri yakni Nyai Hanafisah bin Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Kiai Haji Muhammad Sidik. Pernikahan mereka berlangsung pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 1940 m. Disebutkan dalam undangan akad nikah dilangsungkan di Masjid Jami Pasuruan pukul 13 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan walimah pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun, hal ini tidak sesuai rencana karena mempelai pria terlambat datangnya. Terpaksa acara walimah dimulai saja meski tanpa kehadiran mempelai pria. Baru pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, rombongan yang ditunggu datang juga. Akibatnya, para tamu sudah pulang dan akad nikah disaksikan oleh beberapa keluarga saja. "Kok cek telate, kok datang telat?" tanya Kiai Haji Ahmad Kusyairi kepada Mbah Masum selaku pemimpin rombongan dari Lasem. "Anu, takjak saya ajak mampir-mampir ziarah ke makam Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat," jawab Mbah Masum. "Lah manten pengantin kok diajak ziarah?" ujar Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, yakni Muhammad Nu'man, Muhammad Nasi, Muhammad Idris, Anas, dan Zainab. 2 yang disebut terakhir meninggal sewaktu mereka masih kecil. Kiai Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan keluarganya dengan tidak mudah. Selama beberapa tahun ia harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Sedangkan untuk menghidupi keluarganya, tiap hari ia mengayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi, sebagai belantik sepeda. Sebab, kata Kiai Eldris, pasar sepeda waktu itu ada di Desa Porong, Pasuruan, 30 km ke arah barat kota Pasuruan. Kendati demikian tidak pernah sekalipun terdengar keluhan darinya. Bahkan ia sedemikian rupa dapat menutupinya sehingga, tak ada orang lain yang mengetahui. Uwong tuwa kapan ndak digudo karo anak utawa keluarga, ndak endang munggah derajate orang tua kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga. Dia tidak lekas naik derajatnya, katanya suatu kali mengenai ulah seorang anaknya yang agak merepotkan. Kesabaran Kiai Hamid juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Kiai Idris, mereka tidak pernah mendapat marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sangat prinsip, salat misalnya, Kiai Hamid sangat tegas. Setelah beberapa bulan setelah menikah, Kiai Hamid diperintah oleh Kiai Haji Ahmad Kusyairi menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Kusyairi pindah ke Glenmore Banyuwangi, mengajar dan mendirikan pesantren sendiri. Kiai Hamid memang sosok yang rajin belajar. Ia sering membeli kitab untuk dipelajari sendiri. Bahkan, setelah berkeluarga di Pasuruan, ia masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Syican Assegaf, seorang tokoh ulama yang sudah terkenal waliullah. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan Kiai Hamid mempunyai rutinan yakni setiap sore menghadiri pertemuan pengajian dengan metode muzakarah yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Syican pukul 16.30 sampai 19.30 WIB.
Dalam pengajian tersebut dihadiri oleh para ulama yang spesifik membahas diniyah ini. Dipergunakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dalam hal ini Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Jafar sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dari beberapa poin kalimat. Berkat kumpul dengan para ulama terutama Habib Jafar, kewalian Kiai Hamid mulai tampak. Meskipun sebelum bertemu Habib Jafar kewalian Kiai Hamid sudah ada. Dalam artikel Nu Online Jatim, mengenal lebih dekat sosok Mbah Hamid Pasuruan, diceritakan bahwasanya Kiai Haji Abdul Hamid pergi ke Baghdad setiap tahun. Bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masyudi, Sanan Kulon, Blitar, yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun, hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Al-Kisah, di awal tahun 80-an Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji, pada saat salat Jumat di Masjidil Haram. Tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, perkenalan berbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masyudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya yang jika diindonesiakan kurang lebih begini, apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan? Kiai Masyudi agak kaget dan balik bertanya, beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya. Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid? Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa ia kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara Hail Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Tidak hanya itu, saat di Baghdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas salat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid, yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada Hail Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Masyudi sowan langsung kepada Kiai Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilakan Kiai Masyudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi, "Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau bertemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima, mohon jangan cerita siapa-siapa." Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris, putra Kiai Hamid, agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid, apakah dahulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan, bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana, kecuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah, karamahnya para wali. Memang, dalam buku Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara karangan Dr. Badruddin M.H. diceritakan karamah Mbah Hamid werusak durunge winarah tahu sebelum kejadian. Diceritakan, suatu ketika ada seorang tamu dari luar kota sowan kepada Kiai Hamid. Seperti biasa para tamu memberikan amplop atau uang kepada Kiai Hamid sebagai bentuk penghormatan atau dikenal dengan istilah, salam templek. Orang yang sowan ingin memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada Kiai Hamid. Namun, karena terburu-buru, dia belum sempat menukarkan uang sehingga masuk ke dalam Kiai Hamid. Dia mempunyai selembar uang Rp10.000. Rencananya uang Rp10.000 diberikan kepada Kiai Hamid dan sisanya dibuat ongkos pulang ke daerahnya. Dia mencoba menukarkan uang kepada para tamu di sampingnya, tetapi para tamu tidak ada yang mempunyai uang pecahan Rp10.000. Tiba-tiba Kiai Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas sowan dan duduk di depan Kiai Hamid. Setelah selesai semua tamu berpamitan kepada Kiai Hamid, termasuk orang itu.
Mungkin karena orang itu gugup selembar uang Rp20.000 langsung diberikan kepada Kiai Hamid. Sebelum orang itu berpaling, Kiai Hamid merogoh sakunya, lalu mengatakan kepada orang tersebut, "Ini kembaliannya Rp10.000. Orang tersebut pun langsung bengong. Umat menangis. Dalam buku Percik-Percik Kiai Haji Abdul Hamid karangan Hamid Ahmad, juga disebutkan Mbah Hamid wafat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 1982 Masehi tepat pada pukul 3 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Ia mengembuskan napas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriah. Seorang tokoh besar, tokoh panutan meninggalkan umatnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar pun segera menyebar lewat radio, dari mulut ke mulut, dan dari telepon ke telepon. Kala itu umat datang berbondong-bondong untuk melayat ke rumah duka sejak pagi. Mereka berasal dari berbagai penjuru. Umumnya seperti tidak percaya Kiai Hamid wafat. Melihat banyaknya pelayat, keluarga tidak mau mengambil risiko, khawatir keranda rusak karena bakal jadi rebutan pelayat. Menjelang asyar, keranda dibawa ke masjid. Keranda itu berjalan dari satu tangan ke tangan yang lainnya karena saking padatnya pelayat, sehingga tidak bisa berjalan. Terjadilah tarik-menarik keranda yang hendak keluar lewat gerbang barat atau timur. Konon, dari rumah ke masjid dibutuhkan waktu hingga 2 jam. Dilaporkan jamaah yang menyalati melebar tidak hanya sampai masjid dan alun-alun, tetapi terus ke timur hingga perempatan PLN sekitar 100 meter dan memenuhi jalan niaga hingga ke ujung utara dan ruas-ruas jalan Nusantara sepanjang 1 kilometer. Kiai Haji Ali Masum bertindak sebagai imam salat. Setelah salat asar, Kiai Hamid disemayamkan di kompleks makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Posisi makamnya di antara makam Habib Jafar bin Syican Assegaf guru Kiai Haji Ahmad Kusyairi, mertua, dan Kiai Haji Ahmad Sahal ipar. Dalam buku Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara karangan Dr. Badrudin M. Hai disebutkan bahwasanya keberadaan makam Kiai Hamid membawa berkah terhadap kemakmuran masjid dan pedagang di sekitar makam. Setiap hari makam Kiai Hamid tidak pernah sepi dari peziarah lokal atau luar kota. Pada umumnya para peziarah Wali Songo Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tidak pernah melewatkan kesempatan untuk ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Hamid. Tidak cuma itu, semenjak ada makam Kiai Haji Abdul Hamid, setiap malam Jumat Legi kawasan sekitar masjid dan alun-alun kota Pasuruan menjadi ramai. Semoga kita bisa meneladani beliau, semoga bermanfaat.